Gaji yang naik tuh emang kabar yang bagus banget, tapi seringkali kita justru jatuh ke dalam beberapa kesalahan yang bikin manfaatnya nggak maksimal. Misalnya, tiba-tiba aja kita jadi pengen beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting, atau malah lupa nabung karena merasa gaji udah cukup. Padahal kalau kita nggak hati-hati, kenaikan gaji justru bikin masalah keuangan yang baru. Nah, yuk kita bahas beberapa kesalahan umum yang sering terjadi supaya kita bisa menghindarinya dan manfaatin kenaikan gaji dengan lebih bijak. Kesalahan yang pertama adalah meningkatkan gaya hidup terlalu cepat. Meningkatkan gaya hidup terlalu cepat itu salah satu jebakan terbesar ketika gaji naik. Jadi pas dapat tambahan penghasilan, kita sering langsung ngerasa, wah bisa nih upgrade gaya hidup. Akhirnya mulai deh belanja lebih sering, makan di restoran fancy, atau bahkan pindah ke tempat tinggal yang lebih mahal. Pokoknya pengeluaran jadi ikut naik seiring kenaikan gaji. Padahal walaupun gaji naik, itu bukan berarti kita harus langsung mengubah semua aspek hidup jadi lebih mewah. Yang sering kejadian, kenaikan gaji malah nggak berasa karena setiap ada peningkatan penghasilan, langsung habis buat gaya hidup baru yang lebih mahal. Contohnya, kalau dulu nyaman aja pakai motor, pas gaji naik kita langsung kepikiran ambil mobil baru. Kalau dulu makan siang simple di warteg, sekarang maunya yang fancy. Ini bikin pengeluaran bulanan jadi jauh lebih besar dari sebelumnya. Nah, efeknya, meskipun gaji naik, kondisi keuangan gak banyak berubah. Bahkan bisa-bisa akhir bulan tetap ngepas atau malah lebih boros. Kenaikan penghasilan jadi cuma sekedar lewat karena langsung habis buat memenuhi gaya hidup yang sebenarnya gak terlalu perlu. Solusinya, coba tahan dulu keinginan buat langsung upgrade gaya hidup. Gunakan kenaikan gaji buat hal-hal yang lebih penting kayak investasi atau nabung, biar jangka panjangnya lebih aman. Kesalahan yang kedua adalah mengabaikan investasi. Mengabaikan investasi itu salah satu kesalahan yang sering banget kejadian pas gaji naik. Jadi saat gaji kita bertambah, kita cenderung mikir, wah akhirnya ada uang lebih nih, bisa beli ini, bisa jalan-jalan atau upgrade gadget baru. Tapi kita malah lupa sama hal penting yang namanya investasi. Padahal investasi itu salah satu cara paling oke buat bikin uang kita berkembang dan gak cuma numpuk di tabungan. Uang yang cuma disimpan di rekening apalagi gak ada rencana jelas, nilainya bisa lama-lama berkurang kena inflasi. Sementara kalau diinvestasiin, uang kita punya potensi buat tumbuh dan nambah di masa depan. Sayangnya, banyak orang berpikir bahwa investasi itu ribet, susah, atau cuma buat orang-orang kaya aja. Jadi pas gaji naik, prioritasnya bukan investasi tapi lebih ke hal-hal konsumtif yang sifatnya jangka pendek. Contohnya beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan atau jalan-jalan yang biayanya besar tapi nggak ada return. Kalau nggak mulai investasi dari sekarang, sayang banget peluang buat punya passive income jadi kelewat. Harusnya gaji tambahan bisa bikin kita lebih tenang di masa depan, tapi malah habis buat keinginan sesaat. Padahal investasi bisa dimulai dari nominal kecil dan sekarang banyak platform yang gampang banget buat diakses. Intinya, jangan sampai kenaikan gaji cuma bikin gaya hidup naik, tapi kondisi keuangan jangka panjang gak berubah. Lebih baik alokasikan sebagian dari kenaikan gaji buat investasi biar di masa depan kita punya cadangan yang bisa diandalkan. Kesalahan yang ketiga adalah tidak meningkatkan tabungan. Gak meningkatkan tabungan saat gaji naik itu kesalahan yang sering banget gak disadari. Jadi biasanya pas gaji naik kita ngerasa lebih lega karena ada uang tambahan. Tapi masalahnya bukannya nyimpen lebih banyak, kita malah tetap nabung dengan jumlah yang sama atau bahkan lebih sedikit. Misalnya nih, dulu gaji 5 juta kita nabung 500 ribu per bulan. Terus gaji naik jadi 7 juta, tapi kita masih nabung 500 ribu juga. Padahal idealnya sih pas gaji naik, porsi tabungan juga harus naik. Karena kan tujuan kita nabung tuh buat kebutuhan masa depan, entah itu dana darurat, beli rumah, atau biaya pendidikan. Tapi yang sering kejadian, kita ngerasa, udah cukup kok nabung segini, sisanya buat seneng-seneng aja. Akhirnya, uang lebih yang harusnya bisa disimpan malah kepake buat belanja, hangout, atau hal-hal konsumtif lainnya. Nah, lama-lama tabungan jadi nggak berkembang padahal gaji udah naik. Efeknya, kalau ada kebutuhan mendadak atau darurat, kita jadi nggak punya cukup dana cadangan. Gaji naik tapi keamanan finansial kita nggak ikut naik, karena nggak ada peningkatan di tabungan. Padahal makin banyak yang kita simpan, makin siap kita menghadapi situasi nggak terduga di masa depan. Jadi pas gaji naik, usahakan porsi tabungan juga ikut naik.
Jangan cuma puas dengan nominal yang sama terus. Dengan begitu kita bisa lebih tenang dan gak keteteran kalau ada kebutuhan besar atau impian finansial yang pengen dicapai. Kesalahan yang keempat adalah menambah hutang konsumtif. Menambah hutang konsumtif itu kesalahan yang sering kejadian pas gaji naik. Jadi gini, pas kita dapat gaji lebih besar, kita kadang langsung ngerasa lebih mampu buat ambil cicilan baru. Entah itu buat beli mobil, gadget, atau barang-barang lainnya yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Contohnya pas gaji masih standar, kita mungkin lebih nahan diri buat nggak ambil kredit motor atau gadget baru. Tapi begitu gaji naik, rasanya kayak, wah gua bisa nih bayar cicilan bulan ini. Akhirnya kita jadi ambil utang yang sifatnya konsumtif alias utang yang gak ada nilai tambahnya untuk jangka panjang. Nah, masalahnya utang konsumtif ini bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran cicilan yang gak ada habisnya. Jadi meskipun gaji naik, penghasilan kita seolah cuma numpang lewat karena tiap bulan sebagian besar gaji habis buat bayar cicilan ini itu. Gaji lebih besar tapi pengeluaran juga membengkak karena utang-utang baru ini. Selain itu, utang konsumtif biasanya bunganya lebih tinggi. Jadi lama-lama kita bisa bayar jauh lebih mahal dari harga barangnya sendiri. Bukan cuma bikin keuangan gak sehat, tapi juga bikin stres karena harus mikirin cicilan terus. Jadi daripada langsung nambah utang konsumtif pas gaji naik, lebih baik pikirin ulang. Kalau barang atau cicilan itu gak penting-penting amat dan gak bikin hidup kita lebih produktif, mending tahan dulu. Fokus buat nyimpen uang atau investasi biar keuangan jangka panjang kita lebih aman. Kesalahan yang kelima adalah tidak membuat perencanaan keuangan baru. Gak bikin perencanaan keuangan yang baru setelah gaji naik itu salah satu kesalahan yang sering banget diabaikan. Biasanya pas gaji kita naik, kita langsung fokus ke pengeluaran lebih banyak tanpa mikirin kalau seharusnya ada perubahan strategi keuangan juga. Jadinya walaupun penghasilan lebih besar, kondisi keuangan tetap gitu-gitu aja. Contohnya, dulu pas gaji masih 5 juta, kita bikin anggaran yang sesuai dengan penghasilan segitu. Tapi setelah gaji naik jadi 7 juta, kita malah nggak ngerombak anggaran atau bikin rencana keuangan yang baru. Alhasil, meskipun penghasilan lebih besar, uangnya tetap aja nggak jelas kemana perginya. Padahal gaji yang naik itu kesempatan bagus atur ulang semua pos keuangan, kayak nambah tabungan, ningkatin investasi, atau bahkan mulai mikirin rencana jangka panjang kayak beli rumah atau persiapan pensiun. Kalau kita nggak ngatur lagi, penghasilan ekstra cuma bakal habis buat hal-hal konsumtif atau sekedar memenuhi gaya hidup baru yang lebih mahal. Selain itu, tanpa perencanaan yang baru, kita juga bisa kelewatan peluang buat ngurangin utang atau nyiapin dana darurat yang lebih aman. Misalnya kita nggak nge-review ulang pengeluaran wajib atau cicilan yang sebenarnya bisa segera dilunasin kalau ada tambahan gaji. Atau kita nggak ngeh kalau ada biaya-biaya baru yang mungkin datang, kayak pendidikan anak atau kebutuhan keluarga yang lebih besar. Jadi pas gaji naik, jangan lupa buat mikir perencanaan keuangan yang baru, evaluasi lagi tujuan finansial kita, atur ulang anggaran, dan pastiin setiap kenaikan gaji dimanfaatin sebaik mungkin buat masa depan. Kesalahan yang terakhir adalah mengabaikan inflasi dan kebutuhan masa depan. Mengabaikan inflasi dan kebutuhan masa depan itu sering banget kejadian, terutama pas gaji naik. Kita suka ngerasa aman karena penghasilan bertambah, tapi sering lupa sama satu hal penting, yaitu inflasi. Inflasi itu bikin harga-harga barang naik tiap tahun. Jadi uang yang kita punya sekarang mungkin gak akan punya nilai yang sama di masa depan. Misalnya harga makanan, transportasi, atau kebutuhan sehari-hari bakal terus naik dari tahun ke tahun. Kalau kita nggak nyiapin dari sekarang, bisa-bisa gaji yang kelihatannya besar sekarang nanti jadi nggak cukup buat nutupin kebutuhan harian. Apalagi kalau kita kebanyakan fokus buat belanja sekarang tanpa mikir jangka panjang. Terus soal kebutuhan masa depan ini juga sering dilupain. Gaji naik bisa bikin kita merasa lebih santai. Jadi kita nggak terlalu mikirin biaya besar yang bakal muncul di kemudian hari, kayak biaya pendidikan anak, dana pensiun, atau biaya kesehatan. Padahal hal-hal kayak gitu bakal datang cepet dan kalau nggak siap dari awal bisa bikin kita kewalahan nantinya. Misalnya kalau kita nggak nabung buat pensiun sekarang, nanti di usia tua bisa aja kita masih harus kerja keras atau malah ngandalin orang lain buat kebutuhan hidup. Atau kalau nggak nyiapin dana pendidikan anak dari sekarang, kita bakal kena beban biaya sekolah yang semakin mahal di masa depan. Jadi walaupun gaji naik, jangan cuma puas dengan kondisi sekarang. Pikirin inflasi yang bakal bikin harga-harga naik dan kebutuhan-kebutuhan besar di masa depan.
Lebih baik manfaatin kenaikan gaji buat nyiapin semua itu dari sekarang biar kedepannya kita nggak kelimpungan karena biaya hidup yang terus naik. Kesalahan yang ketujuh adalah tidak memberi batasan pada pengeluaran hiburan. Gak memberi batasan pada pengeluaran hiburan itu salah satu kesalahan yang sering kejadian pas gaji naik. Kita ngerasa punya lebih banyak uang buat senang-senang. Jadi mulai deh kita sering nongkrong, jalan-jalan, atau belanja hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting. Awalnya mungkin kelihatan gak masalah, tapi lama-lama pengeluaran buat hiburan ini bisa jadi lebih besar. Dan kalau kita gak ngontrol pengeluaran itu. Contohnya pas gaji masih kecil kita mungkin lebih selektif buat makan di luar atau nonton bioskop. Tapi pas gaji naik kita jadi lebih sering makan di restoran mahal, ngopi di tempat hits, atau bahkan liburan tanpa mikir panjang. Pengeluaran buat hiburan ini akhirnya jadi nggak terkendali karena ngerasa, gua kan sekarang punya lebih banyak uang, gak apa-apa lah sekali-sekali. Tapi kalau sekali-sekali itu jadi sering, gaji tambahan kita habis begitu aja buat hal-hal yang sifatnya cuma buat kesenangan sementara. Masalahnya, kalau nggak dikasih batasan, pengeluaran hiburan ini bisa makan porsi besar dari gaji kita. Alhasil, meskipun gaji naik, uangnya malah nggak berasa karena udah habis buat hiburan. Akhirnya tabungan dan investasi yang seharusnya bisa dimaksimalin, malah jadi diabaikan. Bukan berarti kita nggak boleh seneng-seneng ya. Hiburan itu penting juga buat kesehatan mental, tapi harus ada batasan. Misalnya tentuin berapa persen dari gaji yang mau dialokasikan buat hiburan tiap bulan. Biar nggak kebablasan, kalau udah ada anggarannya, kita bisa tetap menikmati hidup tanpa merusak kondisi keuangan jangka panjang. Intinya pas gaji naik jangan sampai kebablasan dalam hal hiburan. Tetap kasih batasan yang jelas biar keuangan tetap sehat dan nggak tergoda buat boros terus-terusan.